Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Di sini tuh saya mau masak-masak terlebih dahulu. Dan untuk bahan masakannya itu simpel-simpel saja. Di sini tuh ada bawang daun yang sudah diiris-iris dan untuk ngerekodnya itu sedikit-sedikit aja ya teman-teman, biar teman-teman itu nggak pada bosan. Nah, setelah daun bawang yang diiris-iris di sini saya lanjut untuk motong-motong cabai rawit merah ya teman-teman. Oh iya, apa kabar nih? Kabar teman-teman semua hari ini? Semoga pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman, tadi tuh setelah ngiris-ngiris cabai rawit merahnya, di sini barusan saya tuh udah ngegeprek ya jahe satu ruas dibagi dua gitu, udah digeprek juga. Dan di sini langsung aja nih saya mau bersihin cumi basah. Ini tuh 1 kilonya Rp30.000 ya teman-teman. Dan untuk cumi yang satu ini itu kurang 1 kilo, yaitu cuman 7 ons aja ya teman-teman. Dan di sini tuh saya bayar cuman 21.000 ya, karena untuk 1 kilo kan 30.000, jadi untuk 7 ons dikali 3.000 jadi 21.000 aja. Nah, untuk kulitnya ini saya kupas dulu ya teman-teman, atau dibersihkan dulu biar ya enak aja gitulah ya. Tetapi untuk kulit cumi basah seperti ini bisa dibersihkan atau enggak, itu tuh tergantung selera. Kadang-kadang ada yang enggak dibersihkan juga ya teman-teman. Dan di sini tuh saya lebih baik bersihkan aja. Dan untuk ngebersihin cumi basah seperti ini tuh benar-benar lumayan agak ribet ya tadinya itu, tapi setelah ngelihat di YouTube itu tuh mudah banget ternyata. Ya, kalau ilmu itu benar-benar nggak datang dari lamunan aja ya teman-teman, tapi dari mencari gitu ya. Dan setelah saya cari-cari di Google, ternyata untuk membersihkan cumi basah itu tuh lumayan mudah. Oke, di sini saya langsung aja manasin minyak setelah mencuci cuminya ya teman-teman. Dan di sini saya mau goreng dulu sebentar untuk cuminya, karena kalau cumi seperti ini nggak boleh lama-lama dimasak ya. Nantinya itu kayak karet gitu, jadi nggak kenyal, nggak empuk, pokoknya nggak, ya keras aja gitulah ya teman-teman. Oke, untuk menggoreng-gorengnya cuma sebentar aja. Setelah agak matang seperti ini langsung diangkat ya. Dan di sini untuk minyaknya saya angkat dulu semuanya dan diganti dengan yang baru. Dan untuk numis bawang merah, bawang putih, juga tomatnya teman-teman. Dan tadi minyak yang bekas ngegoreng ikan cumi itu tuh saya simpen dulu. Saya endapin dulu ya teman-teman, biar agak terpisah gitu, karena ada airnya sedikit mungkin dari cuminya juga. Nanti setelah mengendap saya bakalan ambil minyaknya, karena lumayan bersih juga ya teman-teman, dan juga masih bisa dipakai. Oke, untuk numis bawang merah, bawang putih dan juga tomat itu sudah matang, lalu saya tambahkan cabai rawit merah dan juga jahenya ya. Dan di sini langsung aja nih saya tambahkan cuminya, dan di sini saya nggak tambahkan air sama sekali, karena untuk cuminya itu nggak boleh lama-lama dimasak ya teman-teman, dan juga udah agak matang karena tadi itu udah digoreng. Nah, untuk bumbunya barusan tuh saya kasih kaldu ayam, gula pasir dan juga kecap. Dan untuk lada bubuk saya nggak tambahin karena ada pedas-pedasnya dari cabai keritingnya ya teman-teman, atau dari cabai rawitnya yang sudah diiris-iris yang saya tambahkan di masakannya. Oke, setelah agak mateng di sini tuh saya langsung aja tuangin untuk daun bawang yang sudah saya iris-iris, sudah dicuci juga ya teman-teman, jadi bersih pokoknya. Dan jangan lama-lama juga untuk ngaduk-ngaduknya seperti ini. Setelah agak surut atau rasanya udah mantap, pokoknya diicip-icip dulu ya, kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Langsung aja diangkat ya teman-teman. Dan di sini tuh saya ambil 1 biji, takutnya itu kelamaan dan ikan cuminya itu jadi kayak karet gitu ya, pokoknya nggak bisa digigit. Dan itu udah empuk. Dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, tumis cumi basah manis pedasnya sudah matang. Dan di sini saya mau lanjut untuk sarapan dulu sebelum beraktivitas yang lainnya ya teman-teman, karena saya benar-benar nggak nahan ngelihat tumis cumi basah pedas manis ini ya teman-teman. Ini tuh dimakan sama nasi hangat, benar-benar masya Allah banget pokoknya. Dan di sini tanpa menunggu lama saya langsung aja ambil, dan itu udah ada sendoknya karena tadi itu Pak suami langsung aja gercep makan, si kakak juga ya, dan si adik juga langsung gercep makan gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, mari makan. Nah, singkat ceritanya saya itu sudah makan sama tumis cuminya. Di sini langsung aja saya mau bersih-bersih perabotannya teman-teman.
Dan mohon maaf ya apabila di dubbingnya itu kedengaran suara batuk, si Ade masih batuk ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kedepannya itu si Ade bisa segera sembuh karena lumayan khawatir juga. Apalagi kalau lagi agak sakit seperti itu kan, sekolahnya itu menuju 2 kali ya teman-teman. Maksudnya 2 kali itu pagi-pagi ke SD dan siangnya itu ke Dinia. Semoga si Ade itu selalu dikasih kesehatan sama Allah. Amin. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang baru mengklik video atau channel saya ini. Salam kenal ya semuanya dari saya. Saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat ya teman-teman. Kemarin tuh banyak banget teman-teman yang baru. Ada yang dari Lombok, Bekasi, dari Cibadak juga, dari Kalimantan. Pokoknya Masya Allah tabarakallah. Ada yang juga dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya yang gak kesebut mohon maaf ya. Jadi saya itu gak catat satu persatu, seharusnya sih dicatat biar kesebut semuanya ya, insya Allah kedepannya ya. Dan untuk yang mau disapa-sapa, alhamdulillah udah disapa juga. Dan mudah-mudahan teman-teman semua juga pada denger ya dubbing saya. Walaupun dubbing saya itu belepotan, banyak salahnya, kata-katanya mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya masih belajar ya teman-teman. Dan saya banyak-banyak terima kasih untuk semuanya karena sudah selalu mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen-komen positif, dengan cara nonton dari awal sampai akhir. Semoga kebaikan teman-teman semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin, Allahumma amin. Nah, seperti inilah channel saya teman-teman, channel sederhana yang beraktivitas selalu di rumah, jarang banget di luaran rumah gitu. Palingan kalau keluar rumah yaitu mau ke warung, ke pasar, atau ada kepentingan seperti di sekolah dan juga kepentingan di kampung gitu ya teman-teman. Jadi apabila ada yang bosan, kemarin juga Bun gak bisa ya misalnya beraktivitasnya itu di luar, gak di dapur mulu ya, seperti inilah saya ya teman-teman. Saya itu aktivitasnya kan seorang ibu rumah tangga channelnya. Ya mau bagaimana lagi, kalau nggak suka mah ya skip aja ya. Jadi saya itu nggak memusingkan bagi yang nggak suka, karena ya saya itu channelnya aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pastinya kegiatannya juga itu di rumah. Tapi sesekali juga ada di luaran, itu pun kalau ada kepentingan ya teman-teman. Kalau nggak ada mah ya enggak gitu. Palingan seputaran bolak-balik di rumah aja gitu. Tapi walaupun channelnya itu sederhana, channelnya itu seperti ini, mudah-mudahan menghibur, bermanfaat gitu ya, dan yang pastinya itu berkah bagi keluarga saya. Amin, Allahumma amin. Oke teman-teman, lanjut lagi nih ke cerita videonya. Barusan itu udah beres ya, ngebilas piringnya itu pakai sabun cuci piring. Dan di sini saya lanjut untuk ngebersihin piringnya. Dan di sini saya singkat ceritanya nih di skip aja pas naruh piringnya biar nggak terlalu lama gitu ya. Biasanya itu kalau saya ngerekam itu tuh dari awal ngebilas piring sampai ngebilas pakai air bersih, itu tuh nggak pernah di skip ya teman-teman. Tapi saya itu mau nyoba seperti ini ya, biar ada yang baru aja gitulah ya teman-teman, biar teman-teman itu nggak boring gitu ngeliat saya cuci piring. Oke, udah selesai ditata di penirisan piring, dan alhamdulillah penirisan piringnya itu sekarang mah berguna ya, karena ada saran dari teman-teman, katanya Bun kalau bawahannya itu nggak ada untuk penampungan airnya, pakai kain aja. Itu tuh langsung saya praktekin dan alhamdulillah benar-benar bermanfaat. Ada kain bekasan baju gitu ya teman-teman yang nggak kepake, dan di sini saya simpan kainnya aja gitu ya, dan alhamdulillah benar-benar bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman semuanya karena sudah menyarankan hal-hal yang baik gitu, dan kalau benar-benar baik dan saya bisa kerjakan, alhamdulillah itu tuh benar-benar sangat bermanfaat banget bagi saya. Oke, setelah cuci piring di sini saya lanjut untuk membersihkan meja kompor karena lumayan kucel juga ya teman-teman. Tadi itu kan habis masak ya. Dan belum sempat nih saya bereskan atau bersihkan meja kompornya. Dan untuk meja kompornya di sini tuh nggak banyak barang-barang gitu ya teman-teman, karena saya itu entah kenapa nggak terlalu suka gitu ya banyak barang-barang di luaran, karena dapur saya kan sempit. Kalau barang-barang semuanya banyak di luar itu tuh kelihatan sempit banget gitu ya teman-teman. Jadi saya
belajar untuk menata gitu. Dan di sini saya juga masih mikir-mikir gitu ya bagaimana dapur saya biar kelihatan cantik, menarik gitu. Tapi sambil dijalani ya teman-teman. Oke, barusan tuh saya sudah nyapu lantainya, sudah bersih nih dapur saya, alhamdulillah. Dan di sini saya mau nyeduh kopi dulu buat Pak suami ya teman-teman. Karena Pak suami udah minta kopi. Karena Pak suami nggak bisa tuh nyekip kopi satu hari aja gitu ya, nggak bisa banget. Jangankan satu hari, kalau satu hari misalnya tuh paginya minum kopi, siangnya minum kopi, nah sorenya juga kadang-kadang minum kopi gitu ya. Mungkin kalau udah suka ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, nggak nemu kopi rasanya itu katanya lemes banget. Nah, di situ jangan salfok sama beras yang belum direpil ke dalam ember beras. Dan setelah bikin kopi, di sini saya mau langsung untuk ngerepil beras ya teman-teman, karena di sini tuh menghalangi jalan ya. Dan untuk berasnya itu udah dibawain sama Pak suami. Dan untuk mengalihkannya ke wadah biar saya aja nggak apa-apa. Kalau ini makan nggak terlalu berat, bisa sambil diam juga gitu ya, walaupun hanya sedikit-sedikit, nggak langsung diangkat semuanya. Untuk stok beras seperti ini wajib banget satu karung 25 kilo seperti ini, karena saya itu 4 keluarga itu banyak ya teman-teman, termasuk banyak dan juga udah termasuk gede-gede juga. Jadi pas satu harinya itu memerlukan 1 liter ya teman-teman kalau saya bertiga. Nah kalau ada Pak suami itu 1,5 liter setiap harinya. Nah pokoknya saya itu diajari sama orang tua saya untuk nyetok beras, karena beras itu pangkal utama kebutuhan di dalam rumah tangga ya teman-teman. Karena kalau nggak ada beras itu tuh bener-bener puyeng banget. Kalau untuk lauk pauk mah saya mah nggak neko-neko, keluarga saya juga nggak neko-neko apa aja ya teman-teman. Yang penting berasnya itu stoknya ada, stoknya banyak, itu tuh bener-bener bikin hati senang ya teman-teman, bagi para emak-emak. Apalagi kalau dompet penuh, beras penuh, badan sehat, masya Allah banget lah ya pokoknya itu tuh. Tapi suatu keinginan ya. Kadang-kadang kita juga ada di bawah, kadang juga ada di atas. Tetap wajib disyukuri semuanya. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.